Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga, dilindungi dari segala malapetaka, dari bencana yang sudah menjadi rahasia Allah, kita tidak tahu bisa saja kapan saja menimpa kepada kita. Dan terutama dan terpenting, kita berlindung kepada Allah. Kita mohon senantiasa supaya dijaga iman kita dari segala hal-hal yang dapat mengotorinya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang begitu besar, atas nikmat yang agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dilapangkan dada, nikmat diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala ummati ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan senantiasa kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari yang agung, hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, kita sering mendengar ada kata-kata yang mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya, tetap segalanya membutuhkan uang. Namun kata-kata itu seolah-olah ditujukan kepada orang yang beragama, terutama ahli ibadah, ahli zikir. Bahkan ada kata-kata selanjutnya daripada orang yang mengatakan itu, yakni ke Mekah pun kita membutuhkan uang. Jadi seolah-olah perkataan itu dikatakan kepada ahli agama, terutama agama Islam. Namun jika memang betul itu dikatakan atau ditujukan kepada ahli agama, terutama agama Islam, maka saya timbulkan pertanyaan, di dalam agama Islam, ayat yang manakah yang melarang untuk kita mencari uang, untuk kita mencari nafkah? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insyirah ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Sebagian mufassir mengartikan bahwa apabila kita telah selesai bekerja mengurusi urusan dunia, maka jangan pernah berhenti untuk melaksanakan urusan akhirat. Begitu sebaliknya, apabila kita sudah selesai ibadah, maka sudah menjadi kewajiban kita mencari nafkah selama kita hidup di dunia. Namun yang dimasalahkan bukan masalah mencari nafkahnya. Yang dimasalahkan adalah ketika kita mempunyai pekerjaan dan mencintai pekerjaan itu, kemudian sibuk dengan pekerjaan dan melupakan akhirat. Itu yang dipermasalahkan. Bukan kita tidak boleh mencari nafkah, itu sudah menjadi kewajiban selama kita hidup di dunia. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu, dan tidak menodai imanahum, keimanan mereka, bidulmin, dengan kezaliman. Mana daripada kezaliman di dalam ayat ini, yakni adalah perbuatan syirik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Luqman, Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya supaya jangan berbuat syirik, sebab syirik itu inna syirka ladulmun adim, kata beliau, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ulaika lahumul amnu, maka bagi merekalah yang menjaga kesucian imannya itu, ini rasa aman, rasa tentram di dalam hatinya, wa hum muhtadun, dan bagi mereka petunjuk atau jalan hidayah. Di sini, di dalam ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Namun ada orang yang beriman mengotori keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Kita tidak usah membahas sedikit besar karena mungkin sedang tidak terjadi, dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada diri kita dan keluarga kita syirik besar. Karena syirik besar pelakunya terancam kekal di dalam api neraka. Tapi ada syirik kecil yakni syirik asghar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau, yang paling aku takutkan daripada kalian, yakni umatnya, bukanlah syirik besar, bukanlah ada Dajjal Masih, tetapi
yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW bagi umatnya, yakni adalah syirik kecil, yakni riya. Dan banyak macam-macam daripada syirik kecil itu. Namun kita bahas termasuk syirik kecil, termasuk syirik kecil, bahkan bisa masuk kepada syirik besar, yakni orang yang cintanya kepada Allah, cintanya kepada selain Allah melebihi atau menjadi bandingan daripada Allah itu sendiri. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillahi walladzina amanu asaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat besar cintanya kepada Allah. Kembali lagi kepada ayat yang pertama, yakni surat Al-An'am ayat 82. Kita balik lagi ke tema bahwa ada orang-orang yang mendapati pekerjaan, atau selain itu ia mencintai pekerjaan itu. Sebelum tidur ia ingat pekerjaan tersebut. Bangun tidur ia pun yang diingat pekerjaan. Bahkan waktu-waktunya ia habiskan buat pekerjaan, bahkan tidak ada sedikit pun waktu meluangkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang sunnah, bahkan yang wajib mereka lupakan. Itu yang dilarang sesungguhnya. Jadi yang dilarang di dalam Islam itu bukan dilarang untuk mencari nafkah, tetapi yang dilarang itu ketika ia mencintai sesuatu apapun itu jenisnya melebihi kadarnya daripada yang Allah tentukan. Silahkan suka bekerja, silahkan mencari harta sebanyak-banyaknya, karena kita memang butuh harta selama kita hidup di dunia. Betul, kita ke Mekah pun kita butuh harta. Yang jangan itu ketika kita mencari harta tetapi kita melupakan akhirat. Dan apabila kecintaan itu telah melampaui batas, maka Allah timbulkan pada diri seseorang itu adalah kegelisahan. Pasti akan gelisah. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Hakul yakin. Contoh nih, pejabat, ia terlalu mencintai jabatannya, pasti ia takut dipecat atau takut terdului oleh bawahannya. Itu pasti menjadi gelisah. Karena apa? Karena yang ia cintai jabatan, bukan ia bersyukur terhadap karunia Allah. Ia tidak sadar bahwa jabatan itu adalah suatu karunia dan bahkan suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila orang-orang yang beriman kemudian ia berserah diri kepada Allah, Allah berfirman, bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Makanya disyariatkan bagi orang yang beriman, bagi siapapun juga, ketika kita mendapati musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hidup, kita kembali kepada Allah. Lisan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan hati kita sadar bahwa semua yang ada pada diri kita, baik yang menyatu maupun yang tidak menyatu dengan diri kita, semua milik Allah dan hak Allah kapan saja, di mana saja Allah mengambilnya. Jika itu kita sadari, maka tatma'innul qulub, Allah berikan ketenteraman di dalam hati. Jika semua itu sudah terbebas di dalam hati kita, tidak ada lagi rasa memiliki, maka Allah berikan ketenteraman. Cukup Allah saja di dalam hati. Wa hum muhtadun, dan bagi mereka pintu hidayah, bagi mereka jalan petunjuk. Betapa penting petunjuk di dalam hidup kita. Masalah sekecil apapun, jika kita di dalam keadaan bingung tidak bisa melakukannya, pasti tidak akan bisa melakukan. Dan begitu sebaliknya, sebesar-besar permasalahan dan serumit-rumit permasalahan, jika Allah berikan caranya, maka akan sangat mudah mengerjakannya. Begitulah kehidupan. Kita tidak terlepas dari kebutuhan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang harus datang kepada Allah. Bukan sebaliknya, kita yang butuh kepada Allah, justru kita malah menjauh kepada Allah dengan mempersekutukannya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik.